Bersyukur kita kepada Allah karena hingga detik ini kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah nikmat umur yang tersisa ini yang terkadang kita tidak tahu berapa jumlah sisanya, sampai saat ini masih kita manfaatkan di jalan Allah. Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Indonesia? Apa kabar semuanya? Di kesempatan kali ini saya Agus Kurniawan bersama tim Kru Aku Channel. Ini kita akan mengadakan obrolan santai, obras, yakni bersama salah satu tokoh muda, seorang pendakwah, seorang ustadz yang sangat konsisten di bidang dakwah, dan beliau juga ajudan Wali Kota Lubuk Linggau pada masa itu, yakni Haji Ridwan Effendi, dan beliau juga pernah sebagai Kasubag, sebagai Sekcam, dan sebagai camat di pemerintahan Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Sosok seorang ustadz ini juga selain konsisten dan energi di bidang dakwah, beliau juga aktif sebagai seorang tokoh muda bidang olahraga, yakni sebagai Ketua Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia Kota Lubuk Linggau, dan aktif sebagai penasehat, yakni di Badan Komunikasi Remaja Masjid Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Sejauh mana nanti obrolan kita gali profil beliau, kita berkunjung di kediaman beliau, yakni Haji Bobi Yanto, Master Arts Magister Science. Kita ikut. Ceritakan Ustadz, awal Ustadz kok bisa sih terjun ke dunia dakwah, padahal basic Ustadz sendiri sebagai seorang birokrat. Ya. Terima kasih. Pertama saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada wartawan senior sekaligus musisi Kota Lubuk Linggau. Ini masih idola saya juga, Agus Kurniawan, beserta Dinda Hasbullah yang telah bersilaturahmi di kediaman kami ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin. Amin. Memang dulu saya semenjak kecil sangat tertarik dengan dunia dakwah. Jadi dulu kan televisi masih langka di kampung-kampung, masih kecil. Jadi saya setiap hari kalau ada kesempatan selalu nonton TV di rumah Pak Kades. Tapi idola saya, tontonan saya bukan seperti anak-anak yang lain. Seperti kalau dulu kan masa kecil, kalau kita tahun 80, 90 itu ada film si Unyil segala macam. Tapi saya semangat itu ketika ada dakwah. Itu saya tunggu terus. Jadi naluri untuk berkiprah di dunia dakwah itu memang tumbuh dari kecil. Ketika saya tamat SMP, kebetulan di Kota Pagar Alam itu ada buka pesantren. Kebetulan itu kepala pesantrennya Pak Kaprawi Rahim almarhum. Beliau waktu itu masih menjabat bupati, dan pertama kali membuka pesantren, saya langsung masuk sebagai santri yang pertama kali alumni pertama. Nah, dari dunia pesantren itulah saya timbul semakin semangat untuk menggali potensi saya supaya lebih tekun di bidang dakwah. Dulu saya belum berpikir mau jadi seorang birokrasi, bisa jadi ketua PBPSI dan lain sebagainya. Pokoknya saya pengennya jadi ustadz. Setelah saya tamat dari pondok pesantren untuk memperdalam ilmu agama, saya melanjutkan studi di Yayasan Raden Patah Palembang itu tahun 2001. Selesai, masuknya tahun 96 waktu itu. Ngambil Fakultas Dakwah, jurusan bimbingan penyuluhan Islam. Setelah saya tamat kuliah YN, ya kebetulan waktu itu Kota Lubuk Linggau ini tahun 2001 baru pemekaran dari Kabupaten Induk Musirawas. Ya, saya mencoba untuk mengembangkan ilmu saya tadi. Ya, alhamdulillah saya diterima dengan baik di pemerintah Kota Lubuk Linggau yang waktu itu baru pemekaran. Dan saya waktu itu dipercaya, malah posisinya agak berseberangan dengan latar belakang. Saya dipercaya sebagai ADC, sebagai ajudan wali kota dulu. Tapi dari ajudan wali kota itu saya banyak belajar tentang ilmu-ilmu birokrasi yang saya tidak pelajari di waktu kuliah. Sehingga di sini gayung bersambut, kolaborasinya nyambung antara dakwah dengan dunia birokrasi. Seiring perjalanan waktu, ya sehingga saya menempati posisi-posisi strategis waktu itu kan, pernah juga menjabat Kasubag Humas, Kasubag Protokol kan, berbagai kepala bidang, sekcam, camat, sampai sekarang saya sudah di Kesra Musirawas. Dan juga saya
seiring perjalanan waktu ada naluri bagaimana kita ini mengolahragakan jasmani dan rohani. Nah, maksudnya begini, kita kalau bisa jangan hanya sehat rohaninya saja, tapi jasmaninya juga sehat. Nah, timbul ide bagaimana saya bisa memimpin suatu organisasi olahraga. Dan kebetulan hobi saya voli, karena saya dulu besar-besarnya di kampung. Di kampung saya dulu tidak biasa ada lapangan voli. Nah, saya ikut aktif di dunia voli, sehingga saya dipercaya sudah 2 periode ini menjabat Ketua Umum PBSI. Dan di periode pertama Ketua Harian, ini Ketua Umumnya. Nah, jadi sekarang ini saya nyaman, alhamdulillah, kolaborasi dengan olahraga jasmani, yakni lewat olahraga rohani. Saya aktif dakwah dari masjid ke masjid, dari kantor ke kantor, bahkan dari tempat hajatan ke tempat hajatan lainnya. Dan juga di birokrasi, tapi saya tidak menyampingkan, tetap prioritas saya juga sebagai seorang birokrasi tetap berjalan dengan baik tanpa mengganggu aktivitas. Ya. Itu. Wow, sangat luar biasa sekali Ustadz. Insya Allah. Multi talent. Ya, ini Ustadz juga aktif sebagai selain dakwah juga sebagai seorang MC. Suami istri ya Ustadz ya? Ya, insya Allah. Istri saya Korea betul. Oh, Korea. Ya, Alhamdulillah. Sering tampil satu paket malah. Iya, Saya iya, iya. sebagai MC, istri sebagai Koreanya, Iya. langsung sari tilawah diterjemahkan juga. Wow. Terkadang Alhamdulillah sekali. ada juga kolaborasinya diganti. Oh, Saya gitu. yang dakwah, istri yang ngaji. Wow. Tergantung situasi permintaan dari masyarakat. Iya, iya. Itu kesibukan tapi di luar kantor itu. Oh, gitu. Karena Iya, itu bagus ya. Jadi gimana ngatur waktunya Ustaz? Baik di dakwah, terus sebagai seorang pegawai negeri sipil kan? Sebagai Sebagai organisasi. olahraga, iya. Ah. Kendala? Gimana Ustaz? Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada. Tidak Jadi saya tetap kalau tugas kantor itu kita sesuai dengan ketentuan jam dinas. Ya pulang dari kantor kadang habis sholat asar kita kalau ada permintaan dakwah langsung dakwah. Kalau tidak ada saya kadang keliling mengecek lapangan voli sekaligus mungkin pembinaan di lapangan voli. Malamnya kadang ada permintaan dakwah kita dakwah. Dan kalau untuk dakwah sama ngaji kolaborasi sama istri itu biasanya di hari libur Sabtu Minggu. Jadi tidak mengganggu aktivitas kantor kalau untuk biasanya kita dakwanya di hotel ataupun di permintaan masyarakat. Ya, selain itu Ustaz, kita ada game sedikit nih Ustaz. Ya. Sebelum Ustaz memberikan tausiah kepada masyarakat. Game seperti ini Ustaz. Ini ada pilihan dua alternatif atau bisa lebih. Kalau menurut Ustaz sendiri menyenangkan sebagai seorang pendakwah atau seorang birokrat? Pendakwah tapi tanpa menyampingkan tugas sebagai seorang birokrat. Alasannya begini, karena dakwah ini dunia akhirat. Jadi kalau kita utamakan untuk dakwah tanpa menyampingkan tugas kantor, insya Allah jalan dua-duanya. Gitu. Kan kadang di kantor pun kita ada misi dakwahnya, ngobrol sama kawan di kantor pun kita sudah ikut dakwah itu, tapi tanpa mengganggu aktivitas di sela-sela istirahat. Ya, selain itu Ustaz, pilih olahraga atau dakwah? Tetap dakwah. Dakwah juga. Tetap dakwah, tapi selain dakwah kita ada tambahan biasanya sorenya olahraga. Olahraga itu sebenarnya bagus juga dakwah. Iya. Dakwah di bidang jasmani, menyehatkan. Jadi kalau orangnya sehat, insya Allah ibadahnya juga. Jadi di balik jiwa yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jadi harus sehat dulu baru kuat. Jadi jiwa dan raga harus kita optimalkan. Itu saya senangnya di sana. Jadi di mimbar kita dakwanya rohani, di lapangan voli kita dakwanya jasmani. ya. Dua-duanya jalan. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Salah satunya saya pribadi sendiri sangat bersyukur kepada Allah karena saya dikaruniai satu orang istri. Kalau bisa jangan nambah. Cukup satu. Ya istri saya Haja Rodatus Saada, sarjana agama. Beliau juga aparatur sipil negara ASN. Iya, ASN juga. Sebagai guru agama di MTS Negeri Kota Lubuk Linggau. Ya dari pernikahan kami tahun 2002 kami tahun 2002 menikah waktu itu setelah awal bekerja nikah. Kami dikaruniai 3 orang anak. Yang alhamdulillah dititipkan oleh Allah ini semuanya putri. Saya sangat bersyukur. Apapun anak mau laki-laki mau perempuan sama saja. Itu adalah titipan dari Allah. Anak yang tertua sekarang ini sudah tamat dari MAN 1 model Kota Lubuk Linggau. Anak yang kedua ini naik kelas 2 MTS Negeri Kota Lubuk Linggau.
Dan anak yang ketiga baru tamat SD dan insya Allah tahun ini masuk MTS Negeri Kota Bumi. Tuh, salam satu keluarga. Terus kikiannya gimana Ustaz? Sampai sukses sekarang ini. Alhamdulillah, semua ini terjadi atas izin Allah. Jadi kiatnya ya kita jalani sesuai ikhtiar kita, kemampuan kita. Bahwasannya kita ini sudah diberi akal oleh Allah, diberi kemampuan untuk menjadi khairun nas, anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat. Nah itu motivasi saya yang paling mendasar waktu itu, semangat. Itu kiatnya. Jadi kita harus ada motivasi dulu. Motivasinya di sana, sebaik-baik manusia bermanfaat untuk orang lain. Nah, sehingga kita dengan ada motivasi begitu timbul gejolak yang membara, kita ingin bermanfaat untuk orang lain. Ya, betul sekali. Oke, baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan obrolan kita minta kepada Ustadz untuk memberikan tausiah seputar Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi al-ghurra, amma ba'du. Rekan-rekanku, para hamba Allah dimanapun kita berada, semoga saja yang menyaksikan tayangan ini senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja pertemuan kita pada saat ini menjadi ladang amal bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, sekarang ini kita masih berada di bulan Ramadan yang penuh barokah. Kita di dalam ajaran agama Islam mempunyai 3 macam ibadah. Yang pertama ibadah harian, yang kedua ibadah mingguan, dan yang ketiga ibadah tahunan. Ibadah harian ini seperti sholat fardu 5 waktu sehari semalam. Yang kedua ibadah mingguan, yakni sholat Jumat yang kita laksanakan 1 minggu sekali di hari Jumat. Dan yang ketiga ibadah tahunan, yakni ibadah puasa di bulan Ramadan yang kita laksanakan 1 tahun sekali. Perintah melaksanakan ibadah puasa ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi golongan orang yang bertakwa. Masya Allah, kalau kita membaca ayat ini kita merasa bahagia. Mengapa bahagia? Bayangkan kalau kita bersungguh-sungguh puasa di bulan Ramadan ini, maka kita akan mendapat predikat takwa. Bayangkan saudara-saudaraku, kita sekolah di universitas mendapat predikat cum laude, bahagianya luar biasa. Itu hanya masalah urusan dunia. Tapi ini kita mendapat predikat takwa yang diberikan Allah kepada hambanya yang berpuasa semata-mata ikhlas karena Allah. Masya Allah, ini ganjaran yang luar biasa. Nah, dengan tahu ganjaran atau balasan orang yang berpuasa ikhlas semata karena Allah ini, akan timbul semangat kita. Jangan sia-siakan bulan Ramadan yang penuh barokah yang kita laksanakan pada saat ini. Rugi kita kalau kita menyia-nyiakan. Bulan Ramadan ini sama seperti madrasah, tempat kita sekolah. Sekolah mempelajari ilmu-ilmu kehidupan, mempelajari berbagai persoalan kehidupan, agar kita tidak terjebak dengan kehidupan dunia yang singkat ini, dengan tujuan utama kita, tujuan jangka panjang, yakni akhirat. Jadi bahagia dunia dan juga bahagia akhirat. Nah, ini goalnya nanti. Dan di dalam bulan Ramadan ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dengan datangnya bulan Ramadan ini. Yang pertama, bulan Ramadan ini mendidik kita sabar. Masya Allah, kita merenung banyak kejadian selama ini. Ada perkelahian antar sesama teman, ada juga sesama teman kerja, ada juga mungkin persaingan kerja dan lain sebagainya. Itu asal muasalnya dikarenakan tidak sabar. Kalau kita telusuri, terkadang persoalan orang ribut itu terkadang persoalan sepele, tapi karena tidak sabar, nah sehingga
mengakibatkan hal yang fatal. Terjadilah pembunuhan sampai berurusan pihak berwajib dan sebagainya. Itu tidak sabar. Termasuk terkadang keributan antar suami istri sampai berujung dengan perceraian, itu karena tidak sabar. Jadi sabar ini penting sekali. Nah, muatannya, pelajarannya, contoh, kita di saat berpuasa siang hari melihat ada hidangan di meja makan. Makanan yang terhidang kita beli dengan uang halal. Makanan yang sudah tersedia juga makanan halal. Tetapi karena belum waktunya untuk berbuka puasa, tetapi karena belum waktunya masuk waktu maghrib, maka kita harus sabar menahan nafsu makan itu. Nah, ini kan ada nilai kesabaran. Walaupun makanan itu halal, dibeli dengan uang halal, tapi kalau belum tiba waktunya untuk makan, dengan masuknya waktu sholat maghrib, belum boleh. Sabar. Betul lah. Itu yang kedua, Masya Allah, kalau kita tahu keutamaan bulan Ramadan ini adalah bulan maghfirah. Apa itu maghfirah? Ampunan. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rasulullah telah bersabda, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan semata-mata karena Allah, maka akan diampunilah seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau kita tahu keutamaan bulan Ramadan ini salah satunya diampuni dosa, harus lebih semangat lagi. Kalau tadi kita diberi predikat takwa, yang ini kita diberi ampunan. Mengapa kita harus senang, harus semangat? Karena apalagi yang kita harapkan hidup di dunia ini kecuali dua hal: memperbanyak amal ibadah, memohon ampunan Allah. Kalaupun kita banyak rezeki, jabatan yang tinggi, tapi kalau Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita, nauzubillah min dzalik. Khawatir nanti kita termasuk golongan orang yang celaka, mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan tidak baik, akhir yang tidak baik. Nah, ini yang kita harapkan. Anda pun misalnya kita hari ini dikasih uang 10 miliar, jangan dulu bangga. Kalaupun besok kita mati, tapi dosa kita masih banyak, dosa kita belum diampuni, apalah artinya uang 10 miliar? Uang belum sempat dibelanjakan, dosa masih menggunung. Inilah termasuk golongan yang merugi. Tapi ketika Allah sudah mengampuni dosa kita, berarti Allah sudah sayang sama kita. Masya Allah. Jadi kita diampuni dosa ini suatu hal yang sangat luar biasa, ya suatu yang sangat kita rindukan. Makanya salah satu keutamaan di bulan Ramadan ini adalah doanya mustajab. Di saat berdoa itu banyak-banyaklah memohon ampun kepada Allah. Kalau kita tidak pernah memohon ampun kepada Allah, maka kita termasuk golongan yang sombong. Banyak manusia ini merasa dirinya paling suci, merasa dirinya paling bersih, sehingga dia tidak mau memohon ampun kepada Allah. Padahal kalau kita mau merenung, di atas dunia ini tidak ada orang yang tidak pernah berdosa. Coba kita renung, siapa yang tidak pernah berdosa di atas dunia? Paling tinggal banyak atau tidak sajanya dosanya, dosa besar atau dosa kecil, sering atau tidaknya saja. Tapi kalau ada manusia yang mengatakan saya tidak pernah berdosa, itu bohong. Tidak mungkin. Karena kita ini adalah hamba Allah yang lemah. Tapi dosa itu jangan disengaja. Dan jikalau itu sudah terjadi, maka kita memohon ampun kepada Allah. Suatu hikmah, ini di dalam kultum yang singkat ini, sebagai closing, kita harus paham. Kita harus berbaik sangka kepada Allah. Allah memberi kesempatan kita hidup sampai saat ini, jangan kita sia-siakan, bukan untuk berleha-leha. Tetapi ada dua hal yang harus kita pahami. Mengapa Allah masih membiarkan kita hidup hingga saat ini? Ada dua hal. Yang pertama, Allah ingin kita ini memperbanyak amal ibadah kita. Yang kedua, Allah menginginkan kita bertaubat dari seluruh dosa kita. Itu dua hal yang harus kita pahami. Kalau kita menyanyiakan, maka kita termasuk golongan merugi. Karena kita tidak tahu berapa sisa umur yang kita miliki ini. Untuk itu manfaatkanlah dengan sebaik mungkin, karena hidup ini sangatlah singkat. Antara azan dan sholat, ketika kita lahir kita diazankan, ketika mati kita disolatkan. Antara azan dan sholat itu adalah pilihan. Apakah hidup kita ini digunakan untuk berbuat kebaikan, untuk beribadah kepada Allah, atau hanya sia-sia kita menunggu waktunya mati? Mati tidak usah kita tunggu. Walaupun kita santai, tidur makan, ya kalau sudah saatnya mati pasti tetap mati. Tapi yang menjadi renungan kita usahakan, karena jangan sampai kita ini mati sia-sia
tapi matilah sebagai orang yang bermakna, bernilai ibadah, sehingga kita juga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup mungkin kita kasih pantun dulu ya, supaya lebih semangat ya. Ya. Buah duku, buah rambutan, buah tersebut manis rasanya. Sekarang ini bulan Ramadan, mari kita tingkatkan iman dan takwa. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sangat luar biasa sekali tausiah singkat yang disampaikan oleh Ustadz Haji Bobi Master Ars, Magister Sains ini. Dan tentunya apa yang disampaikan beliau tadi, untayan-untayan mutiara hikmah yang bisa kita ambil, tentunya bermanfaat untuk dunia dan insya Allah sampai akhirat. Ustadz, mau ngomong Ustadz? Sedikit tanya jawab nih Ustadz. Ada masukan ingin bertanya kepada Ustadz, karena para remaja masih banyak belum tahu nih Ustaz, tidur siang, khususnya yang pemuda nih Ustaz. Terus mereka mimpi basah, gimana itu Ustaz? Apakah batal? Insya Allah kalau mereka itu kan mimpi itu kan bukan hal yang disengaja. Insya Allah tidak membatalkan puasa. Tapi kalau itu disengaja, itu baru batal. Itu sama dengan halnya orang makan. Tapi dia lupa kalau dia lagi berpuasa. Insya Allah tidak batal, tapi jangan pura-pura lupa. Habis sepiring nambah 2 piring, jangan lupa. Gitu, itu yang gitu. Jadi kalau sesuatu di luar kesengajaan kita itu tetap ya. Insya Allah. Sesuatu hal yang di luar kesengajaan kita, insya Allah diampuni oleh Allah. Karena kita ini manusia lemah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Tapi yang penting catatannya jangan sengaja. Ada lagi pertanyaan sebentar ya, Ustaz. Ini khususnya pengantin baru nih Ustaz. Banyak kan pengantin baru kan masih awam yang namanya, maaf lagi begitu masuk bulan Ramadan kaget nih kan. Itu gimana Ustaz kalau seandainya mereka sudah umum badan suami istri, itu gimana kewajibannya gimana Ustaz? Mandi janabah ya, mandi besar. Insya Allah Rasulullah sewaktu bulan Ramadan ini dikisahkan diriwayatkan oleh Siti Aisyah bahwasannya pernah di bulan Ramadan malam hari melakukan hubungan badan dan beliau makan sahur dulu. Setelah sebelum sholat subuh, tapi beliau baru mandi besar. Jadi boleh. Jadi selesai berhubungan badan, kita mau tidur, tidak apa-apa. Tapi ambil wudhu dulu sebelum tidur. Ambil wudhu, kita bersuci dulu. Setelah itu kita baca doa mau tidur. Ya nanti besoknya kalau memang sempat mandi sebelum sahur, bagusnya sebelum makan sahur. Tapi kalau memang tidak terkejar juga karena mungkin keburu waktu, ya tidak masalah makan dulu. Yang penting jangan sampai mau sholat subuhnya kalau sholat subuhnya belum mandi wajib, nah sholat subuhnya itu yang itu ya, batasannya di sana sebelum sholat subuh. Oke, pemirsa, itu tadi tanya jawab singkat kita mengenai pertanyaan itu sering ditanya masyarakat. Bermanfaat itu. Ya Ustaz, boleh lihat nih Ustaz? Boleh. Ini suasananya sangat asri sekali nih Ustaz. Ini yang desain ini siapa nih? Alhamdulillah kita sendiri nih sama istri. Boleh lihat nih Ustaz? Boleh, silakan Pak Gus. Ini ada kolam, wow. Ini kesibukan saya setiap hari, Pak Gus. Gitu ya? Pulang dari kerja, di sholat asar, kan saya ngasih ikan dulu sebelum saya ke lapangan poli, kadang ngecek pemain kan. Ini menyegarkan pikiran Pak Gus, karena ini salah satu ciptaan Allah. Aku ciptaan Allah juga ikan ini warna-warni, jadi bikin pikiran kita sejuk, adem pikiran kita. Ini kan apa aja nih Ustaz? Ini berbagai jenis ikan. Ada ikan makoy, ada ikan gurami, ada nila, ada ikan patin, ada juga ikan ini, ikan lele. Tidak banyak lagi. Yang banyak itu ikan nila sama ikan koi. Ini Pak Agus membuat kita semakin bersyukur. Karena kalau kita banyak bersyukur, in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna ladzi. Allah telah menjanjikan, kalau Allah sudah janji tidak akan meleset. Tapi manusia ini banyak yang tidak yakin. Allah telah berjanji di dalam Al-Quran, jika kamu bersyukur akan nikmatku, maka akan tambah nikmat kepadamu. Tapi kalau kamu kufur, nah itu amat seperti itu kata kuncinya. Sebenarnya hidup ini simpel. Tapi yang membuat rumit itu pikiran kita. Salah satunya keyakinan kita dengan janji-janji. Kita harus yakin. Jadi segala sesuatu itu harus yakin nih. Yakin. Ya karena kita ini hidup ada Allah yang mengatur. Tapi dengan lantaran ikhtiar. Jadi kalau ada orang hidupnya berusaha tanpa doa itu sombong.
dia tanpa melibatkan Allah. Ya sombong. Tapi kalau orang hanya berdoa saja tanpa ada usaha, itu sia-sia. Bohong ya. Nah, misal dia berdoa mengharap misalnya supaya jatuh uang 1 karung misalnya di rumahnya. Sampai kiamat tidak akan jatuh uang 1 karung. Bisa dapat uang 1 karung tapi dengan berdoa. Ada kunci. Itu Jadi kayak kunci hidup ya. Iya. Orang sukses itu selalu mencari jalan ya Ustaz ya. Oh iya. Iya. Seperti ikan. Ikan ini kalau dia masih hidup, dia terus bergerak. Hanya ikan mati yang pasrah dengan hidup, cuma terbawa arus. Iya. Nah, itu filosofi ikan. Saya pernah belajar ikan mengamati. Kalau ikan hidup selalu bergerak, itu ikhtiar. Iya. Walaupun tidak dikasih makan oleh misalnya tuh yang punya kolam, dia mencari makan lumut. Tapi ketika ikan itu sudah mati, kita taruh di sungai kecil sana, ikan tersebut akan hanyut, pasrah, mengalir sesuai dengan arus. Itulah filosofinya belajar dari ikan. Ya, kalau kita tidak mau usaha berarti laksana ikan mati berarti. Jiwanya Ini sia-sia aja ya. sia-sia, badannya yang hidup tapi jiwanya sudah mati. Ya, tidak ada kemauan lagi seakan-akan putus asa. Nah, putus asa juga bagus. Ini dilarang dalam agama Islam. Karena mengapa? Putus asa ini termasuk dosa besar. Seakan-akan kita tidak yakin lagi dengan pertolongan Allah. Padahal Allah sudah memberikan kita semuanya ya Ustaz. Oh iya jelas, kita diberi akal, badan yang sehat. Ini untuk kita ikhtiar. Dan mencari rezeki itu kan bukan hanya semata-mata faktor uang. Itu pikiran yang sempit. Orang ini hanya menilai ketika dia banyak uang, kaya raya, dikatakan banyak rezeki. Itu salah satu bagian rezeki. Padahal seluruhan ini Rezeki semua. Kita bisa melihat matahari yang indah, bisa melihat ikan yang banyak, bisa berjumpa dengan kawan, tubuh yang sehat, makan kita nikmat, tidur nyenyak. Luar biasa ini. Coba Pak Agus misalnya, diberi uang 10 miliar tapi tidak bisa tidur lagi. Tersiksa. sekali gitu Ustaz. Beli pil tidur, masih juga tidak bisa tidur. Tambah dosis, kantong ngasoy pil tidur, akhirnya tidur Selamanya. Nah, itu yang bahaya. Aduh, bahaya Berarti sekali kan itu. harus disyukuri itu. Nah, ini banyak orang tidak mengerti, menganggap nikmat itu hanya berupa materi atau materi. berupa. Kenapa itu? Benar-benar sekali itu Ustaz. Ini sederhana umrah, Iya. maknanya luar biasa. Kalau kita sudah ngerti hakikat hidup ini untuk apa, Ya, tujuan hidup. ya kunci suksesnya bagaimana, insya Allah kita akan tenang. Ya kalaupun ada ujian-ujian hidup, nah ini untuk para pemirsa dan juga kaula muda, ya. Tidak usah berkeluh kesah. Mengapa? Karena ujian hidup itu sama seperti kita sekolah. Kalau kita mau naik kelas, Iya. itu biasanya gimana Pak Gus? Kalau kita mau naik kelas, harus diberi Ujian. ujian. Dan ujian itu juga nggak mungkin di luar kemampuan manusia itu Betul. sendiri ya Ustaz ya. Ya, karena setiap ujian itu pasti sudah ada kunci jawabannya. Benar. Allah yang memberi kunci jawabannya. Dengan mohon pertolongan kepada Allah. Ujiannya SD ujiannya SD nggak mungkin Soalnya sama. soalnya SMA atau SMP ya. Berarti gurunya yang salah. Kalau anak SD diberi soal SMA salah. Oh gitu. Termasuk Allah memberikan ujian kepada manusia ini sesuai kemampuan. Tidak mungkin. Dan Allah sudah janji kalau kita bertawakal kepada Allah akan diberi kuncinya. Kuncinya pertolongan. Nah ini bedanya Pak Gus ya. Kalau kita ujian di sekolah dengan ujian hidup diuji oleh Allah. Kalau kita ujian di sekolah, mana mungkin guru memberi kunci. Kita berusaha sendiri. Tapi kalau ujian yang diberikan Allah, kita akan punya kunci setelah kita ikhtiar dan kita berserah diri kepada Allah. Nah, Allah akan memberikan pertolongan. Pertolongan itu yang namanya kunci. Kunci untuk menjawab persoalan-persoalan hidup tadi. Jadi kuncinya begini Pak Agus. Persoalan hidup, ujian hidup itu tidak ada yang bahaya. Karena mengapa? Asalkan kita benar cara menyikapinya. Sama dengan soal di sekolah tadi. Seberat apapun soal ujian di sekolah tadi, kalau kita benar menjawabnya, lolos kita, naik kelas. Tapi semudah apapun soal ujian di sekolah itu, kalau kita salah menjawab, tidak bisa menjawab, gagal, tidak naik kelas. Begitu juga dengan persoalan hidup. Ujian hidup yang diberikan Allah kepada kita, itu berat atau tidak, itu tergantung menyikapinya, tidak masalah. Jadi kalau kita selalu bisa menyikapi persoalan hidup yang diberikan Allah kepada kita, wah hidup ini bahagia, tidak ada susah Pak. Iya, itu resepnya. Kan ringan tapi maknanya luar biasa. Ya baik pemirsa. Dan begitu banyak mutiara hikmah yang bisa kita ambil dalam perbincangan obrolan kita ini di ajang Obras ini. Ya sekali lagi terima kasih Ustadz atas waktunya
atas silaturahminya kita sudah disambut dengan baik. Dan begitu banyak ilmu yang kita dapat. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Sama-sama, Pak. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri pribadi dan juga teman saya Hasbullah maupun teman yang ada di luar menyaksikan sana. tayangan ini. Iya, Amin, amin, menyaksikan. amin, amin, ya Rabbal. Ya, demikian Profesor perbincangan obrolan singkat kita dengan Ustadz Bobby, Master Arts Magister Science. Kita ketemu di lain kesempatan dengan narasumber yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.